mind what you call it. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. 넌 나를 보며 A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang CCNA atau Cisco Part 2 bab 14 tentang dynamic routing OSPF. Nah, di sini saya tadi nggak kerekord, kita buka ke router 2, lalu kita enable, lalu kita config, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.2.1, lalu sampai spasinya kita masukkan terlebih dahulu, lalu kita no exit, lalu kita bisa exit, lalu kita ketikkan interface gig 0/0, lalu kita bisa masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.10.2, lalu sampai spasinya kita masukkan, lalu kita bisa buka ke PC 1, lalu kita ke desktop, lalu IP konfigurasi, lalu kita masukkan 192.0, lalu kita default gateway-nya juga kita masukkan 168.1.1, lalu kita bisa ke PC 2 juga, kita ke desktop, lalu IP configuration, lalu 192.168.2.2, lalu kita default gateway-nya 192.168.2.1, lalu kita bisa sudah. Langsung saja kita akan coba konfigurasikan dynamic routingnya. Di sini kita pergi ke routing 1 terlebih dahulu, lalu OSPF, lalu OSP. Nah, tanda tanya. Nah, di sini untuk OSPF ini kita pakai yang proses ID. Nah, kalau di IGRP-nya itu angkanya harus sama, sedangkan kalau yang SPF itu kita bisa bebas angkanya mau berapa saja. Misalkan di sini kita pakai satu saja ya teman-teman. Lalu kita ketikkan router OSPF 1, lalu kita bisa ketikkan network 192.168.1.0, lalu kita masukkan. Nah, di sini salah teman-teman, saya terjadi kesalahan. Di sini networknya 10/10, lalu tanda tanya. Nah, kemudian di sini itu belum selesai. Kalau di OSPF itu ada yang namanya wildcard. Nah, itu untuk mencari wildcard back. Ini kita bisa mencari seperti ini. Kita ke jadi kita bisa /24, maksudnya 255 itu kita ketikkan 255.0, lalu kita /2.255.0, lalu 0.000.255. Nah, ini adalah wildcard bits-nya teman-teman. Ini wildcard, kita bisa copy saja. Kita copy, lalu kita taruh di sini, kita singkirkan. Setelah itu kita bisa masuk lagi. Dan setelah itu kita bisa pakai wildcard-nya. Nah, kita bisa tuliskan area di sini, kita area datanya. Nah, untuk area ini area 0 dulu kita ketikkan network 00.0. Nah, di sini itu kita hapus dulu. Nah, di sini network 10.0, lalu kita paste
Nah, ini kita paste, lalu kita copy. Di sini sudah teman-teman, ini baru mempromosikan yang 10 di 10. Sekarang kita akan promosikan yang sebelah di sini. Kita langsung saja. Dan di sini tadi saya ada gangguan sesinyal ya teman-teman. Lalu kita ketik router OSPF. Ini kita bisa beda menjadi 2. Nah, kita promosikan networknya router yaitu 10.10.0. Lalu kita paste, lalu area 0. Itu di sini ada hapus 2.68.2.0. kemudian kita enter, kita coba to show IP OSPF NIC port. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, yang ada di router. Setelah kita juga coba cek di router to show IP OSPF NIC. Lalu di sini sudah ada yang kedua. Nah, sekarang kita coba ping ke PC 1. Nah, kita kirim pakai dulu. Nah, di sini juga sudah, di sini hasilnya successful. Kita lanjut akan mengeping menggunakan tiga router seperti ini biasanya. Nah, seperti ini saya sudah buat, tambahkan satu router lagi PC, lalu sambungkan menggunakan kabel automatical. Dan di sini kita konfigurasikan saja. Kalian bisa lihat internet gig 0, lalu IP address 20.20.1 lalu 255. Jangan lupa. Nah, di sini sudah ada. Kita ke router 3, lalu kita konfigurasikan seperti tadi, mengarah ke PC yaitu link. Kita ketikkan interface gig 0/1, lalu kita masukkan IP nya yaitu IP address 192.168.3.1, lalu subnet nya, kemudian kita no shutdown. Oke, di sini arah PC nya sudah sunyi, kita arah ke routernya. Sini kita bisa exit interface gig 0/0, enter. Lalu kita bisa masukkan IP nya yaitu IP address 20.20.20.2, lalu subnet nya kita masukkan, kita enter, lalu no sh, lalu kita ke bis, tambahkan terlebih dahulu 172.168. Nah, jika kita pasang ID nya saja, IP konfigurasi, lalu kita masukkan yang tadi 192.168.3.2 lalu default gateway nya 168. di sini saya yang menentukan network lagi router saat itu tidak usah, dan router 3 tentu saja karena dia itu baru. Kita akan masuk ke router 2, kita ketikkan router SPF
Di sini kita pakai R. Lalu kita sekarang permiskan network 20 nya, yaitu network 20.0 lalu 0000.255 area 0. Kita menuju ke router 3, kita exit terlebih dahulu, lalu kita bisa kemudian kita ketikkan router ASPF. Sini bebas kita pakai 3 network, lalu network 00.255, lalu kita enter. Nah, di sini kita menggunakan area 0, lalu kita bisa yang ini kita ganti networknya menjadi 192.168.3.0. lalu kita coba lihat tuh IP OSPF ning. Nah, kita coba ping PC2, kita buka ke, kita kirim paket dulu 3 ke 2, maka hasilnya itu sudah successful. Kita ke router 3, kita coba IP lalu root. Bagian ini 0 OSP sudah ada 10.0. Ini ya teman-teman, 20.20.0 juga sudah ada. Nah, kita akan coba untuk konfigurasi OSP dengan VLAN. Kita akan buat, kita konfigurasikan di router 1. Di sini kita bisa ketikkan yaitu to show rule. Kita coba untuk more, lalu nah untuk network yang 10 ini kita sudah masuk ke area 0, jadi kita perlu kita konfigurasi. Nah, sekarang kita di router 2, kita coba, kita cek show IP run, saya ketik, kita ke PC ini, nah ini sudah masuk ke area 0 nya. Ini teman-teman, di sini kalian itu yang lihat yang 20.0 itu dia sudah masuk ke area yang ini. Kita akan buat agar ke area 1, area 0. Nah, di sini kita akan mulai bikin area ini menjadi 1. Kita bisa copy saja. Setelah itu kita masukkan ke nomornya. Di sini kita paste, kita masuk ke mode run dulu ya teman-teman. Lalu kita pastekan, lalu kita hapus. Kita akan menambahkan dulu, setelah itu kita pastekan. Sini kita fokus dulu. Setelah itu kita jalankan lagi.
Setelah itu area ini kita jadi, dan jika sudah kita bisa lanjut yang 192. Kita lanjut, kita copy saja. Kalau sudah itu kalian bisa submit seperti ini di video. Nomor ini biru, kita di sini akan menjadi area 1 semua. Turun, kita lihat Oke, di sini ada 5 ya teman-teman. Dan yang diubah, kita akan menghapusnya dulu atau nol semuanya, baru kita ganti areanya. Kita mulai yang paling atas. Kita masuk ke mode router SPF 3. Lagi di sini no, terus paste, lalu copy, kemudian enter. Setelah itu nolnya dihapus. Setelah itu kita lanjut ke 2 juga. Paste, lalu kita enter. Nah, oke, di sini kita coba cek lagi dengan dusurun. Nah, di sini itu areanya sudah berubah ya teman-teman. Nah, di sini sudah menjadi 1 semuanya. Sekian, terima kasih.